Setengah remaja Indonesia ternyata pernah jadi korban cyberbullying, dan hampir setengahnya lagi mengaku pernah jadi pelaku. Anggapan bahwa ini hanya masalah segelintir orang sudah runtuh total. Hebatnya, gerakan jempol di media sosial hari ini punya kekuatan mobilisasi massa yang mirip, tapi juga sangat berbeda dengan gerakan reformasi 98. Bagaimana bisa perang di dunia maya ini menjadi begitu masif dan mengubah hidup seseorang secepat itu? Di dunia pendidikan, walau data spesifik dari kementerian belum ada, kita tahu dari lembaga seperti KPAI bahwa kekerasan, termasuk di dunia maya, jadi momok yang nyata di lingkungan sekolah. Bahkan di kalangan figur publik, meski belum ada kasus besar yang viral di 2024, kita ingat kasus-kasus sebelumnya yang menunjukkan betapa rentannya mereka terhadap serangan digital massal. Tapi, ada harapan. Berbagai komunitas seperti Koalisi Damai dan gerakan Saring Sebelum Sharing mulai bergerak, meski hasilnya belum terukur secara pasti. Ini semua munculkan satu pertanyaan besar. Dengan kasus yang terus naik, dan 70% orang tua bahkan tidak mengawasi gawai anak, seberapa efektif sebenarnya regulasi pemerintah kita? Jadi, apa itu cyberbullying dan ujaran kebencian? Sederhananya, ini adalah perundungan yang pakai teknologi. Bukan lagi adu fisik di lorong sekolah, tapi serangan lewat kata-kata, gambar, atau video di dunia digital. Bedanya, jejaknya abadi, penontonnya tak terbatas, dan bisa menyerang kita kapan saja, bahkan di kamar tidur kita sendiri. Ini seperti punya pengganggu yang bisa masuk ke saku kita lewat ponsel. Mungkin ada yang berpikir, ini kan cuma masalah sosial, masalah karakter individu. Tapi coba kita lihat dari sudut pandang lain, epidemiologi, atau ilmu penyebaran penyakit. Cyberbullying menyebar seperti virus. Kasusnya naik eksponensial 4 kali lipat dalam setahun. Ada populasi rentan yaitu remaja, dan vektor penularannya adalah platform media sosial. Jadi, ini bukan sekadar soal kenakalan 1-2 orang, tapi sudah jadi wabah digital yang butuh penanganan sistematis, layaknya wabah penyakit menular. Lalu, bagaimana kita harus bersikap? Pertama, jangan hanya salahkan platform-platform baru. Riset justru menunjukkan bahwa pemain lama seperti Twitter dan Facebook masih jadi sarang utama ujaran kebencian di momen-momen krusial seperti pemilu kemarin. Dan walau belum ada satu istilah populer untuk menyebut kegagalan sistem ini, kita bisa melihat gejalanya. Penegakan hukum yang terasa lambat, kebijakan platform yang kurang tegas, dan literasi digital yang masih jadi PR besar. Sikap yang benar adalah mengakui bahwa ini masalah bersama, bukan hanya tugas polisi atau pemerintah. Jadi, pada akhirnya, fenomena cyberbullying ini bukan sekadar tren digital, tapi cerminan bagaimana kita berkomunikasi sebagai masyarakat di era baru. Ini bukan wabah yang